Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di mata kuliah Analisa dan Perancangan Sistem Informasi. Di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai perancangan basis data. Baik, mari kita simak paparan materi perkuliahan pada hari ini. Nah, ini adalah tujuan dari pembelajaran, ya, di mana bisa mendefinisikan sistem informasi, melakukan analisis sistem, mengembangkan sistem dan mengembangkan basis data, kemudian membahas komponen siklus hidup pengembangan sistem, dan membahas komponen siklus dari hidup database. Jadi ini adalah objek pembelajaran kita pada perkuliahan pada hari ini. Nah, kemudian kita masuk ke tahap perancangan basis data. Ya, ada database planning, di mana merupakan perencanaan basis data melihat aktivitas manajemen untuk merealisasikan tahapan database application lifecycle secara efektif dan efisien. Perencanaan basis data ini mencakup hal-hal cara mengumpulkan data, format data, dokumentasi yang diperlukan, cara membuat desain, sampai dengan tahap implementasi. Ya, jadi ketika kita merancang basis data, ini mau tidak mau kita harus memikirkan bagaimana cara proses pengambilan datanya. Ya, apakah nanti yang menginput adalah usernya sendiri atau harus melalui admin. Ya, kemudian format data. Ya, misalkan untuk datanya apakah bersifat numerik, alfanumerik, integer, kemudian formatnya seperti apa, gitu ya. Jadi untuk secara keseluruhan ini memang harus dipersiapkan dengan baik. Nah, kemudian dokumentasi yang diperlukan ya. Jadi kalau di dalam organisasi mungkin database ini bukan hanya 1 sampai dengan 10 table ya, tapi memiliki banyak sekali nih table-table yang saling terkait, yang saling terintegrasi. Nah, sehingga untuk membantu mempermudah pada proses tracing, mau tidak mau memang harus bisa dilakukan dokumentasi. Ya. Kemudian bagaimana membuat desainnya? Nah, balik lagi ya, yang namanya desain ini adalah selerasi sebenarnya gitu ya dari si desainer. Tapi ya tadi ya pendekatannya supaya orang juga tidak salah ketika melakukan input data ya. Jadi ada beberapa aplikasi yang mungkin sangat tidak user friendly ya, dimana user ini ketika menginput data aja nggak selesai bingung karena tidak ada notifikasi dan sebagainya ya. Jadi memang di awal ini harus benar-benar bisa ditekankan gitu ya bagaimana cara membuat desain yang baik. Dan kemudian ada tahap implementasi. Ya, jadi ada proses mengimplementasikan dari desain database yang sudah dibuat. Nah, kemudian ada strategi dalam penyusunan sistem informasi. Ya, kita melakukan identifikasi rencana dan sasaran dari organisasi termasuk mengenai sistem informasi yang dibutuhkan. Nah, kemudian ada evaluasi sistem informasi yang ada untuk menetapkan kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh sistem tersebut. Kemudian tahapan yang ketiga adalah penaksiran kesempatan teknik informatika yang mungkin memberikan keuntungan secara kompetitif. Nah, strategi dalam penyusunan sistem informasi ada sistem definition, ya, atau definisi sistem. Ini bertujuan untuk mendeskripsikan batasan dan ruang lingkup aplikasi basis data setelah sudut pandang user yang utama. Aplikasi basis data ini seharusnya memiliki satu atau lebih user view ya, yang berfungsi mendefinisikan apa yang diharapkan
dari aplikasi basis data berdasarkan peranan pekerjaan. Kemudian membantu memastikan agar tidak ada pengguna basis data yang terlupakan, kemudian mengetahui apa yang diinginkan pengguna saat aplikasi baru akan dibuat. Kemudian yang terakhir membantu mengembangkan aplikasi basis data yang rumit, serta dapat menguraikannya menjadi subbagian-subbagian yang lebih sederhana. Jadi kalau kita lihat ya, mungkin satu aplikasi tapi nanti view user ini akan bisa berbeda-beda ya. Misalkan mahasiswa, dosen, gitu ya, tenaga kependidikan, kepala prodi sampai dengan dekanat dan rektorat. Ya, mempunyai view yang berbeda-beda walau dalam satu aplikasi. Nah, kemudian ada yang namanya requirement collection and analysis ya. Jadi di sini adalah analisis dan pengumpulan kebutuhan. Ini merupakan proses pengumpulan dan analisis informasi tentang organisasi yang akan didukung oleh aplikasi basis data dan menggunakan informasi tersebut untuk identifikasi kebutuhan user terhadap sistem yang baru. Nah, kemudian ada database design ya. Ini merupakan proses membuat desain yang mendukung operasional dan juga tujuan perusahaan. Nah, tujuan desain basis data yaitu menggambarkan relasi data antar data yang dibutuhkan oleh aplikasi dan juga user view. Menyediakan model data yang mendukung seluruh transaksi yang diperlukan, kemudian melakukan spesifikasi desain dengan structure yang sesuai dengan kebutuhan sistem. Ya, jadi ini adalah merupakan tujuan dari kenapa kita memerlukan desain dari basis data. Ya, jadi kita harus bisa mendukung seluruh transaksi yang diperlukan ya. Sehingga pas spesifikasi desain ini sesuai dengan kebutuhan sistem. Kemudian 3 fase dalam membuat desain basis data yaitu konseptual, logical, dan cycle. Nah, konseptual ini adalah proses pembentukan model yang berasal dari informasi yang digunakan dalam perusahaan yang bersifat independen dari keseluruhan aspek fisik. Kemudian yang namanya logical design, ini proses pembentukan model yang berasal dari informasi yang digunakan dalam perusahaan yang berdasarkan model data tertentu akan tetapi independen terhadap DBMS tertentu. Kemudian yang namanya physical database design, ini proses yang menghasilkan deskripsi implementasi basis data pada penyimpanan sekunder ya, atau dapat dikatakan desain fisikal merupakan cara pembuatan menuju DBMS tertentu. Nah, kemudian DBMS selection ini adalah memilih DBMS. Ya, kegiatannya digunakan dalam pembuatan basis data karena pemilihan DBMS yang tepat ini juga sangat mendukung aplikasi dari basis data. Kemudian ada langkah-langkah dalam memilih DBMS ya. Definisikan waktu untuk referensi, catat 2 atau 3 produk yang akan dievaluasi untuk digunakan. Kemudian melakukan evaluasi produk sampai merekomendasikan produk yang dipilih dan membuat laporan yang mendukung produk. Kemudian ada application design ya. Desain ini merupakan perencanaan user interface dan program aplikasi yang menggunakan dan melakukan proses terhadap basis data. Ya, implementasi ini merupakan realisasi fisik dari basis data dan desain aplikasi. Nah, dalam implementasi basis data ini dapat dicapai dengan menggunakan DDL, Definition Data Definition Language ya, untuk membuat skema basis data dan database file yang kosong, atau bisa juga untuk membuat user view yang diinginkan. Ya. Kemudian ada juga prototyping. Ini membuat model kerja dari suatu aplikasi basis data. Tujuannya adalah identifikasi fitur yang berjalan, ada perbaikan atau penambahan file fitur yang baru, ada klarifikasi kebutuhan user, ada evaluasi kelayakan dan kemungkinan apa yang terjadi dari sebuah desain sistem. Nah, kemudian data conversion and loading ini adalah tahapan pemindahan data yang ada di dalam basis data, ya basis data yang baru terutama, dan mengkonversikan aplikasi yang ada agar bisa digunakan pada basis data yang baru. Nah, setelah itu ada pengujian sistem.
Ya, jadi ini adalah proses eksekusi program dengan tujuan untuk menemukan kesalahan dan ketidaksesuaian dari data yang sesungguhnya. Nah, kemudian operational maintenance, ya ini adalah pengawasan dan pemelihara sistem setelah diinstalasi, yang mencakup pengawasan kinerja sistem, pemeliharaan pembaruan, kemudian penggabungan kebutuhan baru. Ya, ini adalah masuk ke tahapan operasional. Nah, kemudian yang namanya database lifecycle ya. DBLC, ini ada database initial study, database design, kemudian implementation and loading, ada testing and evaluation, ada operation, maintenance and evaluation. Ya, ini ada kegiatannya menganalize company situation, jadi ada studi kelayakan lah ya gitu ya, atau analisis sistem yang berjalan. Kemudian menentukan permasalahan dan batasannya, menentukan tujuan sampai mendefinisikan ruang lingkup dan batasan. Ya, ini harus diperhatikan dengan baik ya ketika kita akan merancang sebuah sistem basis data. Kemudian ada database initial study, ada design, implementation and loading, testing and evaluation, operation, maintenance and evaluation. Di sini ada conceptual design, membuat IR diagram atau normalisasi, ada menseleksi DBMS, ya software DBMS, ada meng-create logical design, kemudian meng-create physical design. Nah, kemudian di tahapan implementation ini melakukan instalasi dan seleksi dari database management system, kemudian meng-create database, kemudian melakukan load data ya. Jadi ada proses konversi dari sistem yang lama. Nah, di tahapan testing dan evaluation ini ada test database, fine tune database, kemudian mengevaluasi database dan program aplikasi yang ada. Nah, di tahapan operation ini ada produksi aliran informasi yang dibutuhkan. Ya, kemudian ada bentuk alternatif dari proses pengujian. Ya, jadi karena memang ketika membuat database ini harus dipastikan bahwa database ini memang sudah bebas dari bug dan error ya saat proses operasi. Nah, kemudian tahapan yang terakhir di DBLC ini adalah maintenance and evaluation. Ya, jadi ada proses perawatan dan juga evaluasi. Ya, ada perubahan sistem. Ya, change to the system, jadi merubah sistem ya. Dari proses operasi, ada bugs atau dari perubahan bisnisnya juga adanya peningkatan. Ya, jadi di dalam mendesain database ini juga harus dipastikan ya bahwa data ini bisa berjalan atau mampu mengakomodir kebutuhan organisasi 5-10 tahun ke depan. Ya, sehingga tidak setiap tahun ada proses untuk perubahan di dalam sistem itu sendiri. Nah, kemudian ada efektivitas dan siklus hidup, yang paling penting adalah documentation. Ya, jadi apabila ada perubahan terhadap organisasi, ini kita bisa merujuk ke dokumentasi yang ada. Ya, jadi betapa pentingnya dokumentasi di dalam proses perancangan sistem. Baik, mungkin itu saja yang bisa disampaikan pada pertemuan hari ini. Semoga apa yang disampaikan bisa memberikan pencerahan ya dan juga bisa meningkatkan pengetahuan. Baik, saya akhiri perkuliahan pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.